Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas soal-soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Nah, soal ini saya ambil dari buku prediksi soal-soal CPNS tahun 2021-2022. Nah, teman-teman, bagi yang belum ujian ya, nah semoga pembahasan soal kita ini bermanfaat, dan kalaupun nanti ada keluar di ujian CPNS teman-teman ya, semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menjawab soal-soalnya, amin. Nah teman-teman, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, menambah wawasan dan pengetahuan, nah please welcome bagi yang mau like, comment, dan subscribe supaya saya lebih semangat ya membuat videonya dan membuat pembahasan soal-soal lainnya nantinya. Nah teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nah terima kasih teman-teman. Soal nomor 1, toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti A. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan di mana saja. B. Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhan. C. Tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan. D. Setiap orang boleh berpindah dan berganti agama setiap saat bila dikehendaki. E. Menghargai aktivitas inter dan antar umat beragama serta pemerintah. Jawabannya adalah E. Menghargai aktivitas inter dan antar umat beragama serta pemerintah. Pembahasan. Toleransi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dituangkan dalam Trikerukunan hidup beragama yang meliputi kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, jadi teman-teman di sini harus tahu kata kuncinya ya. Ada toleransi dan dalam kehidupan antar umat beragama. Seperti apa wujudnya? Ingat saja kata kunci adanya trikerukunan hidup beragama ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Salah satu fungsi yang dijalankan oleh LSM ataupun kelompok-kelompok kepentingan adalah menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik terhadap negara. Fungsi ini disebut A. Fungsi perumusan kepentingan. B. Fungsi pembuatan kebijakan umum. C. Fungsi penerapan kebijakan. D. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan. Dan E. Fungsi pemaduan kepentingan. Jawabannya adalah A. Fungsi perumusan kepentingan. Pembahasan. Fungsi perumusan kepentingan itu adalah fungsi yang menyusun, mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Sedangkan fungsi pemaduan kepentingan adalah fungsi yang menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudkan ke dalam berbagai kebijakan. Fungsi penerapan kebijakan adalah fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan adalah fungsi yang menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintah dengan norma-norma yang berlaku. Fungsi pembuatan kebijakan umum adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak lain. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan merupakan A. Tujuan ketahanan nasional. B. Pengertian ketahanan nasional. C. Tujuan pembangunan nasional. D. Pengertian wawasan Nusantara. E. Tujuan wawasan Nusantara. Jawabannya adalah E. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah.
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara, dan di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan. Soal nomor 4. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu masyarakat persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu A. Patriotisme, B. Nasionalisme, C. Ideologi kesatuan, D. Idealisme berbangsa, E. Integritas nasional. Jawabannya adalah B. Nasionalisme. Nah, nasionalisme itu secara fundamental timbul dari adanya kesadaran berbangsa. Dengan kata lain, nasionalisme adalah formalisasi atau bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran nasional akan berbangsa dan bernegara sendiri. Kesadaran nasional inilah yang membentuk nation dalam arti politik, yaitu negara nasional. Next, kita masuk nomor 5. Munculnya kesadaran berbangsa di kalangan penduduk Indonesia didorong mula-mula oleh A. Kaum intelektual Belanda, B. Kaum intelektual Indonesia, C. Para ulama, D. Para musyafir, E. Para pedagang. Jawabannya adalah B. Kaum intelektual Indonesia. Kesadaran berbangsa dipelopori oleh kaum intelektual muda pada masa pergerakan nasional yang dituangkan melalui Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Nah, jadi yang melatar belakangi munculnya kesadaran berbangsa itu tentunya adalah kaum intelektual. Kaum intelektual itu adalah kaum-kaum yang terpelajar, yang sedang menempuh maksudnya pendidikan kayak gitu ya. Nah, makanya muncullah kesadaran berbangsa ini yang membuat masyarakat seluruh Indonesia semangat untuk merdeka ya. Nah, next kita masuk nomor 5. Maaf, kita masuk ke nomor 6. Di dalam wawasan Nusantara, wawasan mengandung arti A. Pandangan, tinjauan, dan penglihatan, B. Pengetahuan dan pengertian, C. Ruang lingkup dan kajian. Ruang lingkup kajian maksudnya ya. D. Mawas diri, E. Teliti dan cermat serta bijaksana. Jawabannya adalah A. Pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Menurut KBBI, wawasan berarti tinjauan, pandangan, dan cara pandang. Kita masuk soal nomor 7. Integrasi nasional dapat mewujudkan keselarasan serta keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu ciri terjadinya integrasi nasional adalah A. Terpenuhinya seluruh hak warga negara, B. Kesejahteraan warga negara dalam kondisi yang seimbang, C. Terbentuknya suatu dominasi dari sebuah kelompok kepada kelompok lainnya, D. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat, E. Keberpihakan lembaga legislatif kepada eksekutif. Jawabannya adalah D. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat. Nah, integritas nasional akan terwujud jika ada peran serta dari seluruh unsur masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Kita masuk soal nomor 10.
Pernyataan yang termasuk kewaspadaan terhadap ancaman bidang sosial budaya yaitu A. Berlomba-lomba untuk membangun bangsa dan negara. B. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. C. Meningkatkan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat. D. Memberikan semangat tenggang rasa dan toleransi. E. Berkarya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jawabannya adalah C. Ancaman terhadap bidang sosial budaya. Yang C itu adalah meningkatkan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat. Nah, ancaman terhadap bidang sosial budaya dapat mengakibatkan munculnya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan kesetiakawanan dalam masyarakat. Nah, artinya kita bagaimana supaya kita itu saling membantu sesama lain ya. Setia itu apa sih? Setia itu loyal kan. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan kesetiakawanan di antar kelompok sosial masyarakat agar kita waspada terhadap ancaman bidang sosial budaya. Nah, kayak gitu. Soal nomor 10. Nomor 9 lagi ya. Nah, soal nomor 9. Kemajemukan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh positif terhadap usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam bentuk potensi. A. Akulturasi budaya. B. Integrasi sosial. C. Sumber daya alam. D. Sumber daya manusia. E. Keberhasilan pembangunan. Jawabannya adalah B. Integrasi sosial. Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan beraneka ragam budaya. Hal ini merupakan potensi integrasi sosial yang dapat meningkatkan ketahanan sosial dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi karena Indonesia ini kan negara yang majemuk ya, banyak suku, agama ya, terus bahasa juga banyak ya, warna kulit kayak gitu ya. Jadi harus bisa disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Artinya adalah walaupun berbeda-beda, kita tetap bersatu kayak gitu. Nah, gimana sih cara bersatunya? Ya. Nah, harus ada yang namanya integrasi sosial ini tadi, perpaduan sosial. Jadi supaya kita itu tetap bersatu walaupun kita negara yang majemuk. Soal nomor 10. Agar bangsa Indonesia tidak kehilangan kepribadian di era globalisasi sekarang, kita harus berupaya A. Menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. B. Menguasai pengetahuan dan teknologi. C. Mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. D. Memperkenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. Dan E. Tidak mengubah tradisi-tradisi yang sudah ada. Jawabannya adalah C. Mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Nah, ciri khas kepribadian bangsa Indonesia bersumber pada budaya dan pengalaman sejarah masyarakat yang hidup di dalamnya. Hal ini membuat bangsa Indonesia memiliki harkat martabat yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan agar tidak kehilangan kepribadian dalam era globalisasi adalah dengan berupaya mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Nah, kita tahu ya di era globalisasi ini tidak ada batasannya. Semuanya bisa masuk, budaya asing atau misalnya kebiasaan-kebiasaan orang luar kayak gitu ya. Kita bisa saja diimitasi atau ditiru oleh orang-orang Indonesia ya. Nah, supaya tidak terlalu berlebihan seperti itu, supaya tidak menghilangkan jati diri bangsa Indonesia ya. Nah,
orang Indonesia harus berupaya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia sendiri, kayak gitu ya, supaya mereka tidak kehilangan kepribadian, apalagi di zaman yang tidak ada batasan seperti sekarang ini. Oke teman-teman, itu dia soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat dan bisa berguna menambah wawasan teman-teman dan mensukseskan ujian CPNS teman-teman, please welcome di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.